Ya. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari keutamaan ilmu bahasa. Apa saja keutamaan ilmu bahasa Arab? Satu, bahasa diturunkannya Al-Quran. Dua, bahasa penduduk langit dan bumi. bahasanya penduduk Langit. bahasanya penduduk surga ini, pemiliknya dunia, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan bahasa ini sesuai dengan kedudukan pemiliknya. Kemudian, untuk apa kita mempelajari bahasa Arab? Agar memahami Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahami. Kemudian, untuk apa lagi kita pelajari bahasa Arab? Setelah memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami syariat-syariat Islam. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan dari pelajaran, di antara pelajaran yang terpenting pokok untuk memahami bahasa Arab ada 14 cabang ilmu. Di antaranya 2 yang pokok, yaitu ilmu nahwu dan sarf. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari harokat. Ilmu yang mempelajari harokat terakhir. Ada berapa tanda harokat? 3. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. 1. Kasro. Dhamma, fathah. Kita mana lagi 1? Sukun. Ada apa? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Sukun ini ada yang mengatakan dia termasuk harokat, karena harokat jenis-jenis harokat, bentuk-bentuk harokat. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena namanya harokat, ya itu tadi yang hanya 3. Ya ini. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa pelajaran ilmu nahwu pada pertemuan pertama. Alhamdulillah ini baru kita pertemuan kedua. Ya. Jadi yang baru gabung karena mungkin ada halangan di pertemuan pertama, perhatikan. Pelajaran nahwu, pelajaran mengenai untuk memahami harokat terakhir pada bangunan kata. Sedangkan pelajaran sorof adalah pelajaran yang untuk memahami apa? Bangunan kata, struktur kata. Mulai dari fa'ala, fa'alu, ya, kata bakatibun, kitaban, maktuban. Ya, ini semuanya bangunannya berbeda-beda. Itu namanya ilmu sorof. Jadi kalau bangunannya berapa huruf di dalamnya, 3K, 4K, 5K, 6K, itu namanya ilmu sorof. Tapi kalau harokatnya dhammah, fathah, kasroh atau disukun, itu namanya ilmu nahwu. Kita juga sudah pelajari bahwa pelajaran ilmu nahwu untuk memahami bisa ini fathah, ini bisa kasroh, ini bisa dhammah, ini sukun, harus pahami dulu dari jenis-jenisnya, jenis-jenis kalimatnya. Ya, ada 3 jenis kalimat. 1. Isim. Apa itu isim? Kata benda. 2. Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja ada berapa jenis? 3. Nah, apa itu? Fi'il amar. Lampau apa? Kalau lampau istilahnya madi. Kemudian fi'il mudhari. Kalau baik disusun. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kata lampau sekarang artinya yang telah lalu, sekarang akan datang. Lalu, sekarang akan datang. Lalu dikenal dengan fi'il madi, sekarang dikenal dengan fi'il mudhari, bisa juga akan datang dikenal dengan fi'il mudhari. Kata kalimat akan datang biasanya juga disebut juga kalimat perintah karena baru mau lakukan.
Uktub, tuliskan. Ya, jadi tanda fi'il amar sukun. Uktub, tuliskan. Ya, nanti ada tanda yang lain. Tapi kita pelajari satu-satu. Jadi fi'il terbagi menjadi 3. Madi, mudhari, amar. Lampau, sekarang, akan datang. Ya, baik mudhari bisa juga akan datang. Ya, kita di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang al-kalam. Jadi beda kalimat, kata, beda kalimat. Ya beda. Misalnya, kalau saya mengatakan Attar sedang makan, ini kalimat yang sempurna. Attar sedang makan. Ini apa? Kalimat. Ya, disebut juga kalam. Jadi bedakan kalimat, bedakan apa? Kalam. Saya ulang. Itu. Kelas. Ya, kita sudah melanjutkan pembelajaran kita. Dari setelah mempelajari ilmu nahwu itu apa, ilmu sorof itu apa, kita juga di hari ini telah mengambil ulangan tentang keutamaan dan mengapa harus belajar bahasa Arab. Dan kemudian di pertemuan kali ini, faedah yang kita dapatkan, alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang apa itu kalimat dan apa itu kalam. Apa itu kalimat dan apa itu kalam. Kalimat adalah kata. Kalimat adalah kata. Berbeda kalimat yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat bahasa Arab ini, kalimat bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kata. Kata itu adalah suatu kata yang menunjukkan satu. Sedangkan kalam dalam bahasa Arab artinya di bahasa Indonesia kan kalimat. Yang dimaksudkan adalah kalimat yang huwal lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Dia adalah lafaz yang tersusun, yang bermanfaat, bukan hanya tersusun tapi harus bermanfaat. Biar tersusun, kalau tidak bermanfaat, apa yang dimaksudkan bermanfaat? Yaitu langsung seseorang pendengar memberikan manfaat, faedah, mengerti, tidak perlu lagi ada pertanyaan. Bil wad'i, dengan kaidah peletakan bahasa Arab. Kenapa? Karena yang kita pelajari bahasa Arab ada kaidah-kaidahnya. Seperti kalau di bahasa Indonesia ada kalimat bisa bersambung, ada kalimat tidak bisa bersambung, ada kalimat memulai, ada kalimat mengakhiri, ada kalimat pengabaran, sama dengan bahasa Arab. Jelas sampai sini? Saya ulang. Coba. Apa itu kalimat dalam bahasa Arab? Kata. Kata yang dimaksudkan apa itu? Yang ucapan yang menunjukkan satu. Contohnya Masjidun. Apa lagi? Bangun. Ini namanya apa ini dalam bahasa Arab? Kata. Kata atau dalam bahasa Arabnya apa? Kalimat. Tapi kalau kalam, apa itu kalam? Kalimat. Apa bedanya kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia? Coba cek. Kaki nu. Apa bedanya? Jangan bersuara. Apa bedanya? Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia artinya Kalimat. Apa itu kalam secara istilah? Ya, betul Pak Adil. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan kaidah bahasa Arab. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa bisa dikatakan yang berfaedah? Apa itu yang berfaedah? Zikri. Apa yang dimaksudkan? Lafaz yang tersusun yang berfaedah. Maksudnya kenapa harus berfaedah? Apa yang berfaedah? Asraf. Kenapa? Maksudnya apa itu yang berfaedah? Maksudnya berfaedah bagaimana? Yang bermakna. Yang bermakna. Maksudnya
tidak menimbulkan pertanyaan. Yang tidak perlu menimbulkan apa? Pertanyaan. Dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa dikering? Bil wad'i. Apriansa. Karena bahasa Arab dipelajari. Karena yang dipelajari bahasa Arab, jadi harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Kalau bahasa Jerman harus mengikuti kaidah bahasa Jerman. Setiap bahasa memiliki kaidah masing-masing. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, jadi alhamdulillah. Contohnya kalimat atau kalam dalam bahasa Arab, al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Ini berfaedah? Faedah. Sempurna? Sempurna. Sesuai kaidah bahasa Arab? Sesuai. Inilah yang dikatakan kalam, atau yang dimaksud bahasa Indonesianya kalimah. Kalimah yang sempurna, yang tidak menimbulkan pertanyaan, yang pendengarnya langsung paham. Misalnya, Rivaldo duduk, Rivaldo jalisun, Rivaldo duduk. Sempurna? Sempurna. Dipahami pendengar? Baik. Sesuai susunan bahasa Arab? Sesuai. Inilah yang namanya kalimat apa? Yang sempurna atau yang tidak sempurna? Sempurna. Tidak, Sempurna. sempurna. Kalau saya bilang Attar, Ashraf, Rivaldo, kalimatnya tersusun, tersusun. Kalimatnya banyak, banyak. Sempurna? Tidak. Kenapa dibilang tidak sempurna? Menimbulkan pertanyaan. Menimbulkan pertanyaan, Ustaz. Kenapa disebut Attar, Ashraf, Rivaldo, Rizky, Apriansyah, Alto? Boy, panjang sekali. Satu halaman. Tapi kenapa itu, Ustaz? Kenapa semuanya? Hum yadrusuna. Oh, mereka sedang belajar. Nah, itu bagus. Tapi kalau disebutnya apa? Kenapa tahu? Ya, nah, ini jelas sampai sini. Jelas. Alhamdulillah, dengan selesainya itu maka selesai pembelajaran kita untuk kali ini di pertemuan kedua. Insyaallah di pertemuan kali ketiga kita akan mempelajari yang tentang alamat-alamatnya. Ya, alamat-alamat isim, alamat-alamat fiil, alamat-alamat huruf. Ya, kan kita sudah pelajari tadi. Isim itu ada 3. Ada apa? Dari kalimat itu ada 3. Ada isim, fiil, huruf. Huruf selain daripada isim dan fiil. Isim dan fiil ada tanda-tandanya. Bagaimana cara membedakan isim dan fiil? Insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan selanjutnya. Paham sampai sini? Paham. Mafhum? Nah, kalau saya bilang mafhum artinya paham, dipahami. Alhamdulillah mafhum. Jazakumullah khair ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berputar satu putar. Ayo.